Bagaimanapun teman-teman, jika daerah yang akan kalian jadikan usaha ini itu ekonominya bagus, ekonominya itu baik, maka orang-orang di daerah tersebut, masyarakat sekitar itu akan mencoba untuk membeli barang yang akan kalian jual, produk yang akan kalian jual. Itu pasti mereka akan mencobanya. Untuk detail-detail cara produksi, cara membuat produk terbaik, kalian sudah lebih paham. Tentunya kalian untuk membuka usaha ini, kalian sudah melakukan perhitungan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman batir-batir dimanapun kalian berada, apapun keadaan kalian saat ini. Matur nuwun, terima kasih sudah mampir di channel Kang Itowe, channel motivasi, solusi, dan amburadul. Teman-temanku semua, dimanapun kalian saat ini, jika kalian ingin membuka sebuah usaha dan usaha itu baru akan kalian rintis, kalian harus perhatikan apa yang nantinya akan saya sebutkan ini. Kalian harus perhatikan baik-baik, pahami baik-baik agar kalian nantinya tidak salah paham, dan nantinya usaha yang akan kalian jalani insya Allah akan berkembang dengan cepat. Nah, untuk membuka sebuah usaha, apalagi itu usaha yang baru, teman-teman, kalian harus punya perhitungan yang sangat detail. Apalagi di daerah kalian itu jenis usaha yang akan kalian jalankan itu asing, belum banyak diketahui oleh masyarakat sekitar, belum banyak diketahui oleh calon pelanggan kalian nantinya. Sebagai contoh begini, kalian ingin membuka sebuah usaha batik, tapi di daerah timur, misalnya di Papua Nugini, di daerahnya itu agak pelosok lah, agak masuk ke dalam misalnya, dan orang di daerah itu belum terlalu mengenal batik. Nah, kalian harus punya strategi khusus supaya nantinya batik kalian itu bisa laris, bisa laku untuk dijual. Dan untuk waktu yang tepat ini, teman-teman, saya akan khusus untuk menyebutkan waktu yang tepat untuk kalian membuka usaha. Karena bagaimanapun teman-teman, waktu ini sangat menentukan segalanya. Jika kalian membuka sebuah usaha, misalnya usaha cucian mobil, tapi di saat hari yang panas, di saat musim panas, itu ya tidak akan laku, karena kendaraan mereka tidak kotor. Kalian itu harus memperhatikan ekonomi di masyarakat yang tempat itu nantinya akan kalian jadikan usaha. Jadi bagaimana perkembangan ekonomi di tempat tersebut, kalian harus pahami itu. Bagaimanapun teman-teman, jika daerah yang akan kalian jadikan usaha ini itu ekonominya bagus, ekonominya itu baik, maka orang-orang di daerah tersebut, masyarakat sekitar itu akan mencoba untuk membeli barang yang akan kalian jual, produk yang akan kalian jual. Itu pasti mereka akan mencobanya. Untuk detail-detail cara produksi, cara membuat produk terbaik, kalian sudah lebih paham. Tentunya kalian untuk membuka usaha ini, kalian sudah melakukan perhitungan tersebut. Nah, masalah waktu ini biasanya itu banyak sekali yang kurang paham, teman-teman. Waktu yang tepat dalam membuka usaha. Nah, ekonomi itu kan naik turun, teman-teman. Tidak mungkin ekonomi itu selalu stabil, selalu di atas terus, selalu di bawah terus, itu tidak mungkin. Nah, waktu yang tepat kalian untuk membuka sebuah usaha yang baru adalah ketika ekonomi itu sedang berada di bawah, teman-teman.
Nah, kalian pasti bertanya, kenapa kok malah ketika ekonomi di bawah kita malah membuka usaha? Bukankah itu berpotensi akan membangkrutkan usaha kita, berpotensi usaha kita itu tidak akan berkembang karena ekonomi sedang berada di bawah. Nah, ini yang perlu kita semua, Anda semua itu harus belajar. Kebanyakan orang itu membuka sebuah usaha dikala ekonomi sedang berada di atas, sedang naik-naiknya. Mereka baru membuka usaha. Nah, coba kalian perhatikan, orang yang membuka usaha ketika ekonomi itu sedang berada di atas, efeknya itu apa untuk mereka? Ya mungkin banyak orang yang mencoba membeli produknya jadi lebih dikenal orang. Tapi teman-teman, begini, kalian membuka sebuah usaha baru, usaha itu pastinya belum terlalu dikenal orang. Kalaupun usaha itu sudah dikenal orang, nah yang memiliki usaha ini kan belum tentu sudah dikenal. Nah, cara memperkenalkan produk ini ada hukumnya teman-teman. Kalian harus memperkenalkannya secara perlahan, tidak bisa secara spontan. Kenapa begitu? Karena usaha yang baru itu biasanya itu banyak sekali terjadi kendala. Saya ambil contoh begini, jika kalian membuka usaha siomay keliling, atau kalian mungkin bosnya, ketika kalian membuka sebuah usaha ini, usaha berjualan somai, ketika ekonomi sedang naik-naiknya, misalnya sesudah lebaran, kalian itu pertama membuka usaha ini, sesudah lebaran, itu kan waktu yang lagi naik-naiknya, semua orang hobinya jajan. Nah, orang itu membeli somai kalian laris. Nah, apa efeknya? Begini teman-teman, setiap produk baru itu pasti ada kecacatannya. Itu perlu dicamkan teman-teman. Kalian sebagai pemula, kalian berjualan somai, itu pasti ada banyak kendalanya. Mungkin keasinan, mungkin kurang asin, mungkin siomay kalian itu kurang lembut atau mungkin kurang kenyal. Nah, kendala-kendala seperti ini akan mengakibatkan orang yang mencoba siomay kalian itu, jika mengalami ketidakenakan ataukah mungkin keasinan atau apa, itu akan mencap barang dagangan kalian itu tidak enak. Dan di kemudian hari ketika ekonomi sudah mulai stabil dan berada di bawah, maka dagangan kalian tidak akan laku. Itu teman-teman. Nah, mengapa ketika ekonomi sedang berada di bawah kita membuka usaha? Nah, jualan somai misalnya, ketika ekonomi berada di bawah kita berjualan, sudah saya sebutkan tadi, biasanya pengusaha pemula itu banyak mengalami banyak kendala. Karena ekonomi sedang di bawah, otomatis pembelinya itu akan sedikit. Nah, dari pembeli yang sedikit-sedikit ini, kita bisa memperbaiki produk kita secara berkala. Dan ketika ekonomi sedang naik-naiknya, kita sudah tidak banyak mengalami kendala pada produk kita, dan produk kita akhirnya akan dikenal sebagai produk yang baik. Somai kalian akan terasa enak. Karena terasa enak, ekonomi sedang naik, orang akan banyak membeli. Ketika orang banyak membeli, maka orang itu akan berkata kepada saudaranya, tetangganya, kepada teman-temannya, wah somainya mamang itu enak. Akhirnya usaha kalian akan berkembang dengan cepat. Nah, mungkin itu bisa dipahami ya teman-teman.
saya ambil contoh itu pedagang somai karena itu yang paling gampang, itu pengalaman saya seperti itu. Jadi jika kalian ingin membuka sebuah usaha yang baru, coba dicek dulu ekonomi ini sedang berada di atas atau di bawah. Usahakan ketika ekonomi sedang berada di bawah, kalian baru memulai usaha. Oke teman-teman, itu saja mungkin penjelasan singkat dari saya. Jika ada kesalahan mohon maaf. Yang sudah menyaksikan sampai selesai, saya ucapkan matur nuwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.